Haleluya, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Mendengar Suara Tuhan setiap pagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tahun ini adalah tahun penuh kasih karunia. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Saudara, di tahun-tahun yang lalu kita mungkin banyak mengalami sebuah kegagalan. Mungkin kegagalan yang kita alami di saat yang lampau adalah kegagalan dalam hal rumah tangga, kegagalan dalam membangun hubungan dengan keluarga, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam pekerjaan, dan apapun yang sedang kita alami, saudara kasih. Dan memang kegagalan itu adalah sesuatu yang seringkali menjadi momok dalam kehidupan orang percaya, saudara. Tetapi tidak banyak orang yang mau bangkit dan menang dari sebuah kegagalan. Saudara, kegagalan itu banyak sekali membuat orang putus asa, banyak sekali membuat orang menjadi minder, menjadi tidak percaya diri. Banyak sekali orang oleh karena kegagalan, dia merasa tidak layak di dalam kehidupannya. Itu sebabnya banyak orang akibat dari sebuah kegagalan yang harus bunuh diri, yang harus tidak lagi bisa berbuat apa-apa, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang stagnan, yang hanya berjalan tanpa tujuan, saudara kasih. Nah, saudara, dalam Alkitab kita bisa belajar bagaimana Ayub boleh menang dari kegagalan. Mungkin secara manusia Ayub betul-betul telah gagal, di mana segala kekayaannya habis dan anak-anaknya mati secara mendadak dan secara sangat-sangat mengenaskan, saudara kasih Tuhan Yesus. Dan mungkin kalau kita bandingkan hidup kita dengan yang dialami oleh Ayub, belum seberapa, saudara. Apa yang dialami Ayub itu begitu luar biasa. Kegagalan yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Tetapi bagaimana Ayub dapat berkata dalam kitab pasal 42 dari kitab Ayub ini, saudara. Di ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, haleluya. Luar biasa bagaimana Ayub dapat mengekspresikan, dapat menunjukkan bagaimana dia punya pribadi yang sangat luar biasa. Di dalam kegagalan, dia tidak melihat sebuah kegagalan di dalam kehidupannya, melainkan dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja. Bahkan Allah senantiasa sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya Ayub benar-benar melihat bahwa di tengah kehidupannya tidak ada satupun kata gagal dalam kehidupannya. Ketika dia memandang Tuhan, ketika dia hidup di dalam Tuhan, Ayub betul-betul menang dari kegagalan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar bagaimana kita sungguh-sungguh di tahun 2025 ini hidup dalam kemenangan, saudara. Sebagaimana tuntunan Tuhan bagi kita, 2025 tahun kemenangan, tahun penuh kasih karunia. Mari kita perkatakan sama-sama, 2025 tahun kemenangan dan tahun penuh kasih karunia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus kita perkatakan haleluya. Nah, saudara, apa yang dialami Ayub, kita akan belajar bersama-sama. Kenapa Ayub begitu kuat, begitu semangat, begitu memandang sebuah kegagalan dalam hidup manusia tidak menjadi sebuah kegagalan yang utama, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan bilang begini dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan bagi kita, saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan.
Saudara, ternyata Ayub, dia tidak melihat kegagalan sebagai sesuatu yang menjadi momok yang menakutkan, saudara kasih. Bahkan Ayub keluar sebagai pemenang karena Ayub percaya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak pernah berjalan sendiri, saudara kasih. Seringkali kita kecewa, seringkali kita putus asa, seringkali kita frustasi, kita menjadi tidak percaya diri, saudara kasih. Bahkan kita menjadi orang yang kepahitan ketika kita mungkin melewati masa-masa yang kita pikir tidak layak untuk kita alami dalam sebuah kegagalan, saudara. Tetapi Ayub bisa senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup menaruh harapannya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Orang yang menang dari kegagalan, dia berjalan senantiasa di dalam Tuhan. Karena kita percaya dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, selanjutnya saudara, di dalam firman Tuhan katakan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-16, begini firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Orang benar 7 kali jatuh, ia bangun kembali. Artinya saudara, kegagalan boleh datang, masalah boleh menerpa kehidupan kita, tapi tidak membuat kita roboh, bahkan tumbang, bahkan terkapar, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Melainkan kita senantiasa boleh bangkit dari sebuah kegagalan. Tahun ini 2025 saya mau kita belajar firman Tuhan. Mari bangkitlah dari kegagalan. Jadilah pemenang dari kegagalan dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dengan sungguh-sungguh memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa pagi hari ini, biarlah kita benar-benar hidup dalam kemenangan. Jauhkan dirimu dari roh ketakutan, dari roh intimidasi, dari roh yang melemahkan iman percaya kita. Tetapi benar-benar 2025 ini kita tampil sebagai pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya kita merindukan hari-hari kita tetap di dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan saya berdoa jemaat Tuhan senantiasa memandang Tuhan sebagaimana Ayub senantiasa dia bangkit dari kegagalan dan dia berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.